Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita drama seri Thailand yang berjudul 13 Terrors tahun 2014. Langsung saja kita ke pembahasan episode 3 yang berjudul Curse. Get menunggu kedua temannya yang bernama Aim dan Joe di taman untuk mengerjakan tugas kelompok dari sekolah. Mereka bertiga berniat membuat video rekaman aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di taman. Saat sedang melakukan rekaman, Joe tidak bisa serius dan terus saja mengerjai Get dengan terus-menerus menusuk lubang belakangnya. Kemudian, Joe komplain bahwa konsep rekaman yang diajukan oleh Get sudah basi. Joe mengajukan ide lain, yaitu mereka bisa membuat video dengan konsep seperti membuat video musik. Semuanya setuju dan mereka melanjutkan pekerjaan. Ketika Joe sibuk merekam para lansia yang sedang senam, fokus Get teralihkan dan ia hanya sibuk memandangi Aim. Joe menginterupsi kegiatan Get itu dengan memanggil-manggil nama Get, namun Get baru menoleh pada Joe saat Joe memanggilnya dengan sebutan poopy pants atau ejekan untuk orang yang buang air besar di celana. Aim yang penasaran bertanya pada Joe mengapa Get dipanggil seperti itu. Joe baru akan menjelaskan, namun Get mencegahnya dengan wajah tidak suka dan kurang nyaman. Meski Joe sudah melihat ketidaknyamanan Get itu, Joe tetap melanjutkan ceritanya pada Aim, dan hal itu membuat Get kesal dan mungkin agak marah. Kemudian ia pergi meninggalkan Joe dan Aim. Joe berusaha mengejar Get dan mengatakan kalau ia hanya bercanda. Get yang merasa candaan itu sudah keterlaluan akhirnya terpancing emosi dan pertengkaran pun terjadi. Sampai di satu titik, Joe terdorong hingga hampir menabrak sepeda, kemudian kepalanya terbentur di sebuah pohon. Joe merasa Get sengaja ingin mencelakainya, lalu melempar Get dengan hiasan patung yang diambilnya dari bawah pohon. Aim mencoba menengahi dan meminta Get untuk meminta maaf pada Joe karena ia sudah keterlaluan. Get menolak karena merasa Joe lah yang keterlaluan padanya. Mendengar hal itu, Joe makin tersulut dan mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa yang dilakukannya tidak membahayakan Get, sementara yang Get lakukan bisa membuat Joe celaka. Aim terus membujuk Get untuk minta maaf, dan Get tetap menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak sengaja. Joe menuduh Get berbohong lalu menyumpahinya agar ia mati tertabrak mobil dan pergi ke neraka. Malam harinya, Aim mengirim pesan pada Joe untuk bertanya apakah Joe masih marah pada Get. Joe membalas ia tidak marah, tetapi ia ingin Get berpikir dulu sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Nggak ngaca nih orang. Beberapa saat kemudian, Get mengirim video hasil rekaman di grup chat mereka dan berkata kalau ia yang akan mengedit videonya. Tapi, Joe malah menelepon Aim dengan mengatakan kalau mereka akan membuat editan video versi mereka sendiri untuk berjaga-jaga. Terserah Get mau marah atau apa. Hari presentasi tiba, dan kelompok Joe adalah kelompok pertama yang harus maju. Sudah dipanggil untuk presentasi, namun Get belum juga kelihatan batang hidungnya. Akhirnya, karena sudah tidak ada waktu, Joe dan Aim maju hanya berdua tanpa menunggu Get. Saat akan mulai presentasi, guru mendapat telepon dan keluar ruangan. Sambil menunggu, Joe mengirim pesan kepada Get dan menanyakan keberadaannya. Get membalas kalau ia sudah ada di sana. Joe dan Aim agak bingung, namun lega membaca pesan tersebut. Tak berapa lama, guru kembali dan berkata kalau presentasi dibatalkan, lalu menyuruh Joe dan Aim kembali ke kursi mereka. Guru kemudian mengabarkan pada semua orang di kelas kalau Get mengalami kecelakaan pagi ini saat sedang dalam perjalanan dan telah meninggal dunia. Kabar tersebut tentu saja membuat Joe dan Aim kebingungan. Kelas akhirnya dibubarkan dan Joe memandangi pesan dari Get. Lalu, tiba-tiba video presentasi kelompok Joe yang masih terpampang di layar dalam keadaan pause menyala sendiri. Di tengah-tengah, terputar juga rekaman video saat Joe dan Get bertengkar dan Joe menyumpahi Get mati. Seketika semua anak yang ada di kelas pun menoleh pada Joe. Di acara pemakaman Get, Joe mendapat notifikasi di media sosialnya bahwa Get telah menandainya pada sebuah foto. Saat membukanya, itu adalah foto pemakaman Get yang dijadikan sebagai foto profil dari akun medsos Get. Joe mulai terlihat takut dan tidak nyaman, apalagi setelah itu akun Get mengiriminya pesan berupa satu huruf, yaitu
D. Aim yang menyadari ketakutan Joe berusaha menenangkan Joe dengan mengatakan Gate adalah teman mereka, jadi ia tak akan menghantuinya, jadi tenang saja. Bila Gate memang menghantui Joe, Aim menyuruh Joe meminta Gate mendatangi Aim saja sebagai gantinya. Sepulang dari pemakaman, Aim mendapat pesan dari Joe yang mengajaknya untuk memberikan Gate semacam doa penghormatan esok hari. Aim tidak sengaja menjatuhkan kunci pagar dan saat akan mengambilnya, ia melihat bayangan tangan lain yang juga akan mengambil kunci itu. Aim ketakutan karena di sana tidak ada siapapun selain dirinya. Aim buru-buru membuka pagar, lalu ia mendengar langkah kaki mendekatinya. Ketika menoleh, ia melihat sesuatu lalu berteriak. Scene beralih pada Joe. Ia sepertinya mulai merasa bersalah karena kepikiran Gate meninggal akibat sumpah yang diucapkannya. Ibu Joe memperingatkan Joe kalau ia tidak boleh menyumpahi orang untuk mati meski ia benci setengah mati dengan orang itu. Bila benar-benar terjadi, orang yang disumpahi akan mengalami kematian yang menyakitkan dan berakhir menjadi arwah pendendam yang akan menuntut balas. Malam itu, Joe menerima berondongan pesan. Dan yang lebih mengejutkannya, Ibu Joe berkata kalau saat di pemakaman, ada orang lain yang mengangkat telepon Joe. Ucapan ibunya itu membuat Joe bingung. Joe tidak melihat bahwa saat ini ada sebuah sosok yang sedang mengawasinya dari sudut kamarnya. Esok harinya, Joe melakukan upacara doa sendiri didampingi seorang biksu karena Aim tidak bisa dihubungi. Setelah selesai, Joe pergi, dan sang biksu terlihat berbicara kepada seseorang. Biksu itu berkata kalau ia harus merelakan Joe. Semua orang punya karmanya sendiri, dan ia tidak boleh mengubah takdir mereka karena itu adalah sebuah dosa besar. Sesampainya di kelas, semua temannya menyudutkan Joe dan menuduhnya mengganti foto profil akun Gate. Ternyata, yang dikirimi foto bukan hanya Joe, tetapi semua teman sekelasnya juga. Saat itu, Ibu Aim menelepon Joe dan mengabari kalau Aim tidak sadarkan diri sejak semalam dan kini berada di rumah sakit. Ibu Aim berkata kalau sebelum pingsan, Aim terus-terusan menyebut nama Gate dan hampir saja tertabrak mobil. Di kelas, Joe berniat menghapus pertemanan dengan akun Gate, namun belum sempat mengklik unfriend, ia mendapat pesan dari Gate yang bertuliskan hati-hati dan mati. Ketakutan Joe tidak berhenti di situ. Salah satu temannya tiba-tiba meneriakkan kata mati. Seketika, di layar depan kelas terputar lagi video saat Joe menyumpahi Gate untuk mati. Video itu kemudian menyebar dan menyala di semua komputer yang ada di dalam kelas. Joe juga terus-terusan mendapat berondongan pesan berisi kata mati dari Gate. Joe masih terus mendapatkan pesan dari Gate di malam harinya dan teror itu membuatnya ketakutan setengah mati. Malam itu, Joe juga didatangi oleh arwah Gate sampai ia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit pun, Joe masih membayangkan Gate menghantuinya dan menyuruhnya mati. Padahal sebenarnya yang ada di hadapannya saat ini adalah Aim. Aim mencoba menenangkan Joe dan berkata kalau Gate tidak akan menghantui mereka lagi. Aim kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video siaran berita kepada Joe. Dalam berita itu, dikatakan bahwa bis yang seharusnya membawa para siswa dari sekolah Joe dan Aim untuk pergi berkemah mengalami sebuah kecelakaan fatal. Namun untungnya entah bagaimana, tidak ada satupun siswa dari sekolah yang menumpanginya sehingga satu-satunya korban hanyalah sang pengemudi bus. Jadi, selama ini, teror yang dilakukan Gate kepada teman-temannya adalah sebuah peringatan untuk mencegah mereka pergi kemah menggunakan bus yang sudah disewa oleh sekolah. Gate sudah tahu bahwa di hari keberangkatan kemah, bus akan mengalami kecelakaan. Seperti yang telah Gate katakan kepada biksu bahwa ia tidak ingin teman-temannya merasakan apa yang ia lalui. Cara Gate menyelamatkan teman-temannya mungkin memang tidak biasa, tetapi Gate tetaplah teman yang hebat untuk mereka semua. Hati-hati dengan lisanmu, karena lisan bisa berubah menjadi pedang yang tajam dan sanggup menghancurkan hidup seseorang. Selalu berpikir sebelum mengucapkan dan melakukan sesuatu, terutama bila menyangkut orang lain. Pada kasus ini, Joe dan Gate adalah sahabat dekat,
Namun, akibat masalah ejekan bisa membuat keduanya berkelahi hebat. Ejekan yang dianggap sepele dan lucu sehingga dibuat menjadi bahan bercandaan, bagi sebagian orang bisa jadi adalah aib atau hal yang ingin disembunyikan oleh orang yang diejek. Karena level lucu bagi tiap orang berbeda, jadi sebelum membuat lelucon yang melibatkan orang lain, sebaiknya timbang dulu apakah perasaan orang yang dibuat sebagai lelucon tidak akan terluka. Get kesal dan sakit hati dengan ejekan Joe, tetapi ia menerima kenyataan bahwa kecelakaan yang dialaminya hingga membuatnya kehilangan nyawa adalah takdir, bukan karena sumpah yang diucapkan Joe padanya. Karena itu, ketika mengetahui teman-temannya akan mengalami takdir yang serupa, meski sempat kesal pada Joe, Get tetap berusaha menyelamatkan mereka meski tahu bahwa risiko yang ditanggungnya adalah dosa besar. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!